Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun berkata, di mata generasi muda, karena leluhur dapat membangun bidang bintang 4 seni, dia masih menjadi wakil kepala istana di masa lalu, dan bidang bintang manusia dan bintang binatang buas, lapangan berkaki 3 di Istana Ilahi Tianmen untuk bersama-sama menjadikan kuil Tianmen salah satu sekte terbaik di wilayah Dewa Benua Barat. Leluhur harus menjadi generasi pahlawan, ucap Tan Yun. Anda benar, Patriark memang generasi pahlawan, ucap Sin Bingsuan setuju. Tan Yun berkata, dalam hati pahlawan, dia tidak akan pernah memilih untuk mundur tanpa perlawanan, dan lebih baik mati dalam pertempuran daripada hidup dengan rendah hati. Meskipun metafora generasi muda tidak tepat, generasi muda percaya bahwa jika Patriark memiliki roh di langit, dia tidak akan setuju dengan praktik suci. Wilayah bintang 4 teknik mundur tanpa perlawanan, dalam arti tertentu, itu memang mempertahankan wajah terakhir, tetapi sama. Tan Yun berhenti dan ragu-ragu. Kamu bilang, aku tidak menyalahkanmu, kata Sin Bingsuan. Tan Yun berkata, tapi itu juga berarti kehilangan martabat. Tanpa martabat, apa hubungannya dengan wajah? Juga, mundur tanpa perlawanan adalah menyusut dan pengecut, bahkan jika kamu ingin kalah, kamu harus kalah dengan integritas, dan tidak ada penyesalan dalam kekalahan. Inilah yang dikatakan generasi muda di dalam hati, dan itu tidak bermaksud menyinggung orang suci, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Sin Bingsuan tidak menjawab Tan Yun, tetapi bergumam pada dirinya sendiri, wajah itu seperti wajah yang bermartabat, dan martabatnya hilang, jadi apa hubungannya dengan wajah, ucap Sin Bingsuan bergumam. Tiba-tiba, Sin Bingsuan berubah menjadi bayangan dan tersapu dengan kecepatan ekstrim. Meninggalkan aula, dikosongkan dari kuil Tao Huji, dan menghilang di ujung langit. Sepertinya dia akan mengejar orang suci tua itu, ucap Tan Yun menghela nafas lega, lalu berbalik dan berjalan menuju halaman belakang kuil Tao Huji. Tiba-tiba, Tan Yun mengambil langkah, dan merasakan gelombang niat membunuh menyelimutinya. Semua orang yang datang berasal dari alam kaisar leluhur. Murid elit Zhao Yuanlong, saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada suci tertinggi. Pada saat ini, suara hormat datang dari luar kuil Tao Huji. Tan Yun tidak melarikan diri, karena dia tahu bahwa kesadaran pihak lain telah menguncinya. Mereka pasti tahu bahwa orang suci tertinggi dan Sin Bingsuan pergi, dan itulah mengapa mereka muncul. Karena mereka adalah murid elit, itu mungkin karena aku membunuh Miyu, adik laki-laki Mikin, kultivator pertama di 4 seni wilayah bintang, dan Mikin telah datang untuk membalas dendam padaku. Karena Mikin adalah murid nomor 1 dari elit wilayah bintang 4 seni, itu pasti penyempurnaan agung dari alam kaisar leluhur, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun membeku di dalam hatinya, dan keringat dingin yang halus muncul di dahinya. Dia tahu bahwa jika dia keluar semua, dia mungkin tidak dapat membunuh kultivator di tingkat ke-8 dari alam kaisar leluhur. Jika Mikin benar-benar datang, dia akan lebih tidak beruntung daripada beruntung. Pada saat ini, ada 12 murid elit, 10 pria dan 2 wanita, berdiri di luar kuil Tao Huji. Pemimpinnya adalah seorang pria muda bernama Zhao Yuanlong dan seorang wanita bernama Liu Feng, keduanya berada di tingkat ke-8 dari alam kaisar leluhur. Ada 9 pria dan 1 wanita di belakang keduanya, 3 dari mereka berada di tingkat ke-5 dari ranah kaisar leluhur, 5 berada di tingkat ke-6 dari ranah kaisar leluhur, dan 2 berada di tingkat ke-7 dari ranah kaisar leluhur. Di dalam kuil Tao Huji, mata Tan Yun menunjukkan sinar kecemerlangan. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan suci merobohkan tanaman pot di kuil Tao. Kemudian, saat naik ke langit dari halaman belakang, dia melepaskan indera ilahi dari 12 orang. Sialan, ada 2 murid elit dari tingkat ke-8 dari alam kaisar leluhur, ucap Tan Yun. Tan Yun menjadi pucat karena terkejut, dan kekuatan suci yang besar menyembur keluar dari tubuhnya. Apapun yang terjadi, aku harus bertahan, ucap Tan Yun. Hati Tan Yun teguh. Pada saat yang sama, Tan Yun menilai dari alam 12 orang bahwa tidak ada Mikin di antara orang-orang yang datang. Adapun mengapa Mikin tidak datang secara langsung, Tan Yun tidak punya niat untuk memikirkannya sama sekali.
Di luar kuil Tao Huji, Liu Feng melihat kembali ke kerumunan dan berkata dengan suara rendah, ini adalah wilayah bintang 4 seni, kita tidak dapat mengambil tindakan secara terbuka untuk menghindari ketahuan. Dia hanya di tingkat ketiga dari ranah Raja Leluhur, dan dia tidak dapat melarikan diri, kami akan menggunakan teknik sembunyi-sembunyi untuk membawanya ke tanah tak bertuan, dan kemudian kita akan melakukannya, ucap Liu Feng. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan bersama dengan Liu Feng dan Zhao Yuanlong, mereka menggunakan teknik sembunyi-sembunyi, dan dengan aliran udara, mereka naik ke langit dan terbang menuju langit utara dan pergi. Dalam perjalanan untuk mengejar Tan Yun, Zhao Yuanlong memandang Liu Feng ke samping dan berkata dengan ekspresi terkejut, kakak senior Liu, Tan Yun ini tidak sederhana, dia tidak tahu kekuatan magis apa yang telah dia gunakan dengan kekuatan tingkat ketiga dari alam Raja Leluhur, kecepatan terbangnya sebanding dengan tingkat keenam dari alam Kaisar Leluhur, ucap Zhao Yuanlong. Yah, itu benar, tidak heran dia bisa membunuh adik perempuan senior Mi, ucap Liu Feng. Setelah Liu Feng selesai berbicara, dia mengorbankan menara leluhur dan berkata kepada 10 orang di belakangnya, masuk, aku akan membawa kalian semua terbang, ucap Liu Feng. Ini kakak senior Liu. 10 orang terbang ke menara leluhur satu demi satu. Waktu berlalu, malam telah berlalu, dan Tan Yun terus melarikan diri ke utara. Pada saat yang sama, di bidang bintang manusia yang luas, ada bintang yang paling spektakuler. Bintang ini yang disebut Lord of the Stars, adalah kediaman Master Istana Kuil Tianmen. Di tengah bintang yang berkuasa, esensi surgawi surga dan bumi masih ada, dan samar-samar terlihat bahwa ada bangunan kuno yang sangat indah berdiri dengan megah. Di luar gedung kuno, Dao Kun telah berdiri selama 2 jam. Pada saat ini, seorang wanita tua dan cacat melangkah keluar dari bangunan kuno dan muncul di depan Dao Kun. Meskipun wanita tua itu membungkuk dan tampak lamban, Dao Kun tampak hormat di depannya. Secara khusus, mata wanita tua yang dalam dan keruh memancarkan kilau yang menakjubkan. Junior Dao Kun, saya telah melihat penjaga istana, ucap Dao Kun hormat. Itu benar, wanita tua itu adalah pelindung istana kuil gerbang surgawi, di wilayah bintang 3 kuil Tianmen, ada banyak orang suci yang hebat, tetapi hanya ada satu pelindung istana. Pelindung tua itu mengangguk, masih terlihat lemah, urusan kepala istana telah selesai, kamu bisa masuk, ucap pelindung itu. Begitu suara itu jatuh, pelindung tua itu seperti gumpalan asap biru, menghilang tak terlihat, seolah-olah tidak pernah terlihat sebelumnya. Dao Kun menghela nafas, berpikir bahwa dia akan memberitahu kepala istana bahwa dia akan menghentikan permainan 4 seni setelah 100 tahun, dan dia merasa sangat berat. Lupakan saja, wilayah bintang 4 teknik tidak berdaya untuk kembali ke langit, tidak peduli betapa enggannya aku, ucap Dao Kun. Dao Kun mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke lantai pertama gedung kuno. Setelah memasuki lobi yang ditata dengan indah di lantai pertama, Dao Kun menghadap seorang gadis ramping, membungkuk dan berkata, saya telah melihat kepala istana, ucap Dao Kun. Jika seseorang yang tidak tahu melihatnya, dia pasti tidak mengasosiasikannya dengan penguasa istana. Kulitnya seperti salju, 3000 sutra biru menutupi bahunya, dan pinggangnya penuh cengkeraman kulit kaki lurusnya begitu halus dan lembut. Hidung tinggi dan halus serta bibir merah tipis semuanya mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Ada 4 keindahan di kuil Tianmen. Xin Bingxuan, Scientist of the Four Arts Starfield, adalah satu, dan ada satu murid dari Orc Starfield dan Human Starfield. Dan yang terakhir adalah Master Istana, yaitu Fang Zixi. Yah, suara Fang Zixi jelas, dan nadanya sedikit tidak menyenangkan. Dao Kun, kamu terlambat, batas waktu 3 hari telah berlalu, ucap Fang Zixi. Bawahan tertunda kemarin, jadi aku datang terlambat, dan Tuan Istana maafkan aku, ucap Dao Kun. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan pernah memaafkanmu dengan enteng, ucap suara Fang Zixi masih menyenangkan, tetapi wajahnya yang menakjubkan dingin, bangun, ucap Fang Zixi. Dia tidak suka orang lain tidak menyelesaikan hal-hal yang dia jelaskan kepada mereka sesuai jadwal. Terima kasih, Palace Master, ucap Dao Kun berdiri dengan hormat. Sudahkah kamu mempertimbangkannya, ucap Fang Zixi membuka giginya dengan ringan, menghembuskan napas seperti biru. Bawahan ini telah mempertimbangkannya, Dao Kun membungkuk dan berkata, bawahan ini telah memutuskan, wilayah bintang 4 seni.
Sebelum Dao Kun selesai berbicara, pada saat ini, suara terengah-engah Sin Bingsuan tiba-tiba terdengar di benak Dao Kun, "Guru, jangan menyerah dari pertempuran. Wajah adalah martabat, jika kita mundur tanpa pertempuran, kita akan kehilangan martabat kita. Jika saya pikir leluhur saya masih hidup, leluhur tidak ingin Anda melakukannya. Jika tidak ada martabat, apa yang akan kita lakukan dengan wajah?" ucap Sin Bingsuan. Mendengarkan kata-kata Sin Bingsuan, Dao Kun tertegun sejenak, dan diam-diam berkata, "Ya, martabat saya hilang, apa yang akan kita lakukan dengan wajah?" ucap Sin Bingsuan. Kata-kata itu di hati Dao Kun bisa dibayangkan. Hah, Fang Zixi mengerutkan kening ketika dia melihat suara Dao Kun tiba-tiba terputus. Dao Kun dengan hormat berkata, "Melapor ke Palace Master, bawahan telah memutuskan bahwa pertandingan antara Four Technic Starfield dan Human Starfield dan para murid Orc Starfield Four Technic akan diadakan sesuai jadwal dalam 100 tahun, aku tidak akan mundur," ucap Dao Kun. Fang Zixi menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, Tuan istana ini menghormati keputusanmu, kamu bisa mundur," ucap Fang Zixi. Dao Kun berbalik dan melangkah keluar dari gedung kuno, berubah menjadi bayangan, naik ke langit, memanjat ke langit puluhan ribu abadi, muncul di depan Sin Bingsuan, dan berkata, "Bingsuan, kamu benar, martabat hilang, apa gunanya wajah? Guru bodoh dan hampir membuat keputusan yang salah," ucap Dao Kun. Sin Bingsuan tersenyum sedikit, dan berkata, "Guru tidak bodoh, tetapi Anda terlalu banyak berpikir baru-baru ini. Dan martabat hilang, apa gunanya wajah?" Kalimat ini tidak diucapkan oleh murid, ucap Sin Bingsuan. Alis putih Dao Kun berkedut, "Bukan kamu yang mengatakan itu, siapa yang mengatakan itu?" ucap Dao Kun. Sin Bingsuan berkata melalui transmisi suara, "Tan Yun yang mengatakannya," ucap Sin Bingsuan. Dia, Dao Kun memuji transmisi suara dan berkata, "Tan Yun ini memang berbakat, saya sangat ingin tahu sebagai seorang guru, wilayahnya sangat rendah, mengapa dia begitu keras kepala," ucap Dao Kun. Sin Bingsuan berkata melalui transmisi suara, "Guru, murid ini lupa memberitahu Anda, meskipun Tan Yun rendah di alam leluhur tertinggi, tetapi dia di alam semesta, dia bukan orang biasa, dia harus dianggap sebagai pahlawan," ucap Sin Bingsuan. "Mengapa kamu mengatakan ini?" tanya Dao Kun. Sin Bingsuan berkata dengan jujur, "Karena Tan Yun ditangkap oleh Tuan Muda Shenzong dari Elysium, dia adalah penguasa alam semesta tingkat rendah dari alam semesta tingkat rendah ke alam leluhur tinggi. Itu adalah alam semesta tingkat rendah, alam semesta tingkat rendah, tetapi ada 3 dewa utama, 11 dunia abadi, dan alam fana yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta tingkat rendah. Ketika datang ke penguasa, tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang pahlawan, jadi sepertinya pemuda ini Tan Yun sangat bagus," ucap Sin Bingsuan. Sin Bingsuan mengangguk setuju. "Oke, ayo kembali," Dao Kun berkata melalui transmisi suara, "kembalilah ke wilayah bintang 4 seni, dan berikan Tan Yun kitab rahasia dari 4 teknik dan pengalaman dari 4 teknik yang ditinggalkan oleh Taizumu," ucap Dao Kun. 6 jam kemudian, malam diselimuti kegelapan di tanah, Tuan dan murid kembali ke wilayah bintang 4 teknik. Setelah Dao Kun mengambil kitab suci 4 seni dan pengalaman 4 seni dari kuil 4 seni, dia dan Sin Bingsuan datang ke kuil Tao Wuji. "Tan Yun," ucap Sin Bingsuan memanggil dengan lembut, tetapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Ketika dia berjalan melewati aula dan ingin mencari Tan Yun di halaman belakang, dia tiba-tiba gemetar, melihat tanaman pot yang tersebar dan rusak di tanah. Firasat buruk muncul secara spontan, "Guru, sesuatu telah terjadi pada Tan Yun," ucap Sin Bingsuan. Wosh! Dao Kun keluar dari udara tipis dari sisi Sin Bingsuan dan bertanya, "Ada apa?" ucap Dao Kun. "Guru, lihatlah," ucap Sin Bingsuan menunjuk ke pot tanaman yang rusak di tanah dan berkata, "Seseorang pasti ingin membunuh Tan Yun, jadi tanaman di dalam pot hanya rusak, atau Tan Yun dalam bahaya dan sengaja merusak tanaman di dalam pot agar kita bisa melihat," ucap Sin Bingsuan. "Masuk akal," Dao Kun bertanya, "Bingsuan, apakah Anda tahu siapa Tan Yun memiliki dendam?" ucap Dao Kun. Sin Bingsuan berkata, "Ketika Tan Yun baru saja memasuki wilayah bintang 4 seni, dia memiliki konflik dengan Huang Fufeng, putra kedua dari tetua penegak hukum pintu dalam Huang Fuzong. Kemudian Duan Ru dan Ji Wushuang ingin membunuh Tan Yun,
tapi Tan Yun membunuh Duan Ru dan mengambil Ji Wushuang. Setelah mengejar daerah Neimen, Miyu yang selalu mencintai Ji Wushuang menghentikan Tan Yun membunuh Ji Wushuang, tapi Tan Yun membunuhnya. Dan Duan Ru adalah murid yang paling disukai dari tetua pintu dalam, dan Miyu adalah adik laki-laki dari yang pertama di antara murid-murid elit Ren Mikin. Huang Fufeng adalah putra Huang Fuzong. Jika Tuer menebak dengan benar, orang yang menembak Tan Yun kali ini ada hubungannya dengan salah satu Huang Fuzong, tetua agung dari pintu dalam, dan Mikin. Guru, mengapa kita tidak pergi ke pintu dalam untuk menemukan Huang Fuzong dan tetua agung dari pintu dalam dulu, ucap Xin Bingxuan. Setelah berbicara, sebelum Dao Kun berbicara, Xin Bingxuan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata lagi, tidak ada gunanya menemukan mereka, jika mereka benar-benar melakukannya, mereka sudah menghapus gambar memori, ucap Xin Bingxuan. Yah, kamu benar, Dao Kun berkata dengan garis kerutan dan garis vertikal, tugas yang paling mendesak adalah menemukan Tan Yun terlebih dahulu. Saat itu, siapa yang akan tahu siapa yang menggerakkan tangannya, yang guru khawatirkan kehidupan Tan Yun, ucap Dao Kun. Xin Bingxuan merasa sedikit sedih ketika dia berpikir bahwa Tan Yun mungkin akan dibunuh. Guru, saya akan pergi mencarinya dulu, ucap Xin Bingxuan. Setelah Xin Bingxuan meninggalkan sebuah kalimat, kalimat itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di atas kuil Tao Wuji. Setelah itu, Dao Kun memanggil 8 murid langsung yang tersisa dan mulai mencari Tan Yun di Sishu Starfield. Sampai matahari terbenam, 9 murid Dao Kun mengamati seluruh Sishu Starfield dengan indera spiritual mereka. Tidak ada jejak Tan Yun yang ditemukan. Xin Bingxuan ditangguhkan di lautan bintang yang luas, dan matanya yang indah menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Dia tahu bahwa Tan Yun tidak ditemukan di Four Arts Starfield, dan hanya ada 2 situasi. Pertama, Tan Yun sudah mati, dan si pembunuh menghancurkan tubuhnya. Kedua, Tan Yun melarikan diri dari wilayah bintang Sishu, baik ke wilayah bintang orc atau wilayah bintang ras manusia. 1 jam kemudian, bintang-bintang bersinar, dan di malam hari, Tan Yun bahkan tidak tahu bahwa dia telah melarikan diri kemana. Dia hanya dengan putus asa mendesak kekuatan sucinya untuk melarikan diri, mencoba membiarkan para murid elit yang menggunakan teknik sembunyi-sembunyi untuk memburunya tidak jauh di belakang bisa menyerah. Kecuali dia dipaksa, Tan Yun tidak akan bertarung dengan musuh, karena dia tidak yakin dia bisa membunuh musuh. Pada saat ini, Liu Feng dan Zhao Yuanlong, yang menggunakan teknik tembus pandang untuk mengejar Tan Yun tanpa tergesa-gesa, berkomunikasi melalui transmisi suara. Zhao Yuanlong berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior Liu, kita tidak bisa mengejar lagi, kita telah memasuki timur jauh dari bidang bintang manusia, dikatakan bahwa Danau Sengu, tempat pemilik istana sering beristirahat, jauh di timur bidang bintang manusia. Kebetulan itu sangat terpencil adalah tempat terbaik untuk membunuh Tan Yun, kita akan melakukannya di sini, dan kita akan bertarung dengan cepat, ucap Zhao Yuanlong. Liu Feng mendengar kata-kata itu, mengangguk dan berkata, oke. Kekuatan leluhur menyembur keluar dari tubuhnya, mengejar Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Tan Yun yang selalu memperhatikan kekosongan di belakangnya melalui kesadarannya, terkejut ketika dia menyadari bahwa kecepatan mereka berdua meningkat tajam. Ups, aku tidak bisa melarikan diri, ucap Tan Yun. Kecepatan tidak sebaik musuh sekarang, dan hanya setelah menyiapkan formasi pedang pembantaian Hongmeng, kecepatannya dalam formasi pedang 3 kali lipat, sehingga ia memiliki kemampuan untuk bertarung sampai mati dengan musuh. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dengan cepat menukik ke dalam hutan di bawah, dan ketika Tan Yun menembak ke dalam hutan, dia berteriak dengan keras, Jin Ni, Musin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen. Arai pedang pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun. Baik tuan, ketika pedang ilahi Hongmeng 11 tangan merespons, itu melesat keluar dari alis Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Di bawah kendali Tan Yun, 11 pedang primordial menembus hutan dengan kecepatan tinggi, dan meluncur melalui tanah dalam bentuk cincin di tanah. Alasan mengapa Tan Yun tidak berani mengatur formasi pedang secara terbuka dan terbuka adalah karena dia khawatir setelah ditemukan oleh musuh, dia akan menghancurkan pedang ilahi Hongmeng miliknya. Bagaimanapun, pedang primordial bertangan 11 hanyalah artefak tertinggi, bahkan bukan artefak leluhur. Wah, kamu tidak bisa melarikan diri, ucap Zhao Yuanlong. Dengan raungan tawa, Zhao Yuanlong terbang ke hutan di malam hari,
dan melakukan tendangan voli di depan Tan Yun. Om! Zhao Yuanlong membalik tangan kanannya dalam getaran kekosongan, dan senjata kekaisaran leluhur kelas atas dengan cahaya gemuruh muncul di tangannya, menunjuk ke Tan Yun. Wosh! Tubuh Liu Feng dipenuhi dengan kekuatan leluhur angin, dan ketika tangan giok itu berbalik, pedang leluhur yang luar biasa dengan atribut angin muncul di tangannya. Pedang itu menunjuk ke arah Tan Yun, dan memarahi, Tan Yun, Miyu adalah adik dari kakak perempuan senior Kumi, dan kamu berani membunuhnya. Hari ini, aku akan memenggal kepala anjingmu dan memberikannya kepada kakak perempuan Kumi, ucap Liu Feng. Liu Feng dan Zhao Yuanlong percaya, berpikir Tan Yun yang berada di tingkat ketiga dari alam raja leluhur, pasti akan mati hari ini. Mau membunuhku? Tan Yun menyipitkan matanya dan berkata-kata demi kata, kalau begitu lihat apakah kamu memiliki keterampilan, ucap Tan Yun. Di luar kemampuanmu. Zhao Yuanlong mengerutkan kening sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tetapi dia melihat pedang Motian satu demi satu tirai naik ke langit dari dalam bumi, dan menjalin dengan kecepatan tinggi dari langit di atas hutan ini. Formasi pedang, Liu Feng tertegun sejenak, dan kemudian mencibir, sama seperti Anda, seekor semut di tingkat ketiga dari alam raja leluhur. Apakah Anda dapat melindungi diri sendiri dengan membuat formasi pedang yang rusak? Itu mimpi bodoh, ucap Liu Feng. Dengan jentikan tangan kanan Liu Feng, menara leluhur ruang dan waktu dari kaisar leluhur berkualitas tinggi terbang keluar dari manset, tergantung di langit Hongmeng, dan memerintahkan. Bunuh dia untukku, ingatlah untuk menyimpan kepalanya, ucap Liu Feng. Baik kakak senior Liu. Ketika suara hormat terdengar, 3 murid elit dari alam kaisar leluhur tingkat kelima, 5 dari alam kaisar leluhur tingkat 6, dan 2 murid elit dari alam kaisar leluhur tingkat ketujuh terbang keluar dari menara dan mengepung Tan Yun. Saudara-saudara, tidak perlu kamu melakukannya, bunuh dia seekor semut, aku saja sudah cukup, ucap seorang murid perempuan di tingkat kelima dari alam kaisar leluhur, tiba-tiba meledakkan kekuatan besar dari 4 leluhur emas, kayu, air, dan api. Matilah, ucap wanita itu berteriak, dan pedang ilahi terbang keluar dari mulutnya. Memegang pedang di tangan kanannya, dia menikam tenggorokan Tan Yun dengan Hongmeng Void yang gemetar. Itu bukan aku, tapi kamu, ucap Tan Yun. Ekspresi Tan Yun suram, dan dia menggunakan 50% dari kecepatannya untuk berkedip ke arah wanita itu. Kecepatan gerakan Tan Yun akan meningkat 3 kali lipat dalam formasi pedang ilahi Hongmeng. Hari ini Tan Yun, meskipun dia hanya menggunakan 50% dari kecepatannya, masih lebih cepat dari sebelumnya. Ketika Anda berada dalam formasi pedang, kecepatan Anda 80% lebih cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecepatan Anda tiba-tiba menjadi sangat cepat. Suara panik murid perempuan yang keras tiba-tiba terputus, tetapi Tan Yun yang berada di samping dan menghindari tusukan itu. Pedang maut yang datang, tanpa ampun mengenai dahi murid perempuan itu dengan tangan kanannya. Bang! Kepala wanita itu meledak seperti semangka, darah berceceran, dan mayat tanpa kepala itu terbang terbalik dan jatuh ke tanah dengan kecepatan 2 kali lipat. Satu pukulan akan membunuh, dan jiwa akan hancur. Adegan di mana Tan Yun akan membunuh murid perempuan tingkat kelima dari alam kaisar leluhur dengan satu pukulan mengejutkan semua orang. Terkejut dengan kecepatan Tan Yun. Terkejut dengan kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan. Saudara laki-laki di tingkat kelima dan keenam dari ranah kaisar leluhur, saya khawatir Anda bukan lawannya, mundur cepat, Liu Feng buru-buru berkata, serahkan dia kepada saya dan saudara muda Zhao, ucap Liu Feng. Oke, beberapa orang yang mengepung Tan Yun ketika dia diperintahkan, mata Tan Yun meledak dengan niat membunuh yang mengerikan, dan tiba-tiba meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Sekelompok jeroan, pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Wosh! Kecepatan 3 kali lipat Tan Yun, seperti hantu yang tidak menentu, bergegas menuju murid laki-laki tingkat 5 dari alam kaisar leluhur. Kakak Liu, tolong aku. Kakak Zhao, selamatkan aku. Bang bang! Teriakan serak kedua orang minta tolong itu berakhir dengan tiba-tiba. Tan Yun membanting ke udara dengan kedua kaki dan menendang mereka kepala mereka berdua. Segera, Tan Yun menendang 2 mayat tanpa kepala di dada seperti kilat, dan kedua mayat itu meledak dari langit purba, berubah menjadi 2 masa kabut darah tanpa tulang yang tersisa. Pada saat ini,
5 murid lainnya dari tingkat ke-6 alam kaisar leluhur telah melarikan diri ke kejauhan. Kakak Zhao, kakak senior Liu, dan Tan Yun dapat diserahkan kepada kakak muda Niu dan aku, kata Zhang Ran, murid tingkat ke-7 dari alam kaisar leluhur. Iya, murid laki-laki lain dari alam kaisar leluhur tingkat ke-7, bernama Niu Li, bergema, kakak senior Liu, kakak senior Zhao, bagaimana saya bisa menyusahkan Anda untuk membunuhnya, ucap Niu Li. Oke, Zhao Yuanlong dan Liu Feng berkata serempak, pertarungan cepat, bunuh dia, ucap keduanya. Iya, ikuti perintah. Setelah Niu Li menerima perintah, tubuh kekarnya tiba-tiba menggigil dan menatap Zhang Ran dengan suara teredam, kakak Zhang, serahkan padaku, dan aku akan menabraknya. Tubuh Dewa Tianmen, ucap Niu Li. Mengikuti raungan kasar Niu Li, tiba-tiba, aura kekerasan meletus dari tubuhnya. Mencicit. Suara kerangka melengking bisa terdengar dari tubuh 3 dimensi Niu, dan tubuhnya yang kekar melonjak dengan cepat, mencapai ketinggian 1000 meter. Itu benar, Niu Li menggunakan kuil Tianmen, salah satu dari 6 teknik pemurnian tubuh utama, tubuh ilahi Tianmen. Hanya murid elit atau lebih yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan ini dan 5 teknik pemurnian tubuh lainnya. Pada saat yang sama, ketika tubuh ilahi Tianmen dikultivasikan secara ekstrim, tubuhnya bisa mencapai 300.000 kaki, tetapi sekarang Niu Li hanya bisa menjadi 10.000 kaki. Alasan mengapa dia memanipulasi tubuhnya menjadi 1000 kaki adalah karena menurutnya, menjadi terlalu besar tidak baik untuk berurusan dengan Tan Yun, karena saat ini Tan Yun benar-benar terlalu kecil di depannya. Kamu semut tercela yang bahkan bukan murid tukang, pergi ke neraka, ucap Niu Li mengangkat kakinya yang besar dengan peluit panjang, dan dengan kekosongan retak, menginjak kepala Tan Yun dengan agresif. Pada saat ini, di mata semua orang yang menonton pertempuran, Tan Yun jelas bukan lawan Niu Li setelah menggunakan tubuh ilahi Tianmen. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat hati semua orang terbalik. Langkah ilahi Hongmeng. Kecepatan Tan Yun 3 kali lipat lagi setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dia terbang terbalik dan menggambar busur besar dari langit, langsung muncul di atas kepala Niu Li. Boom! Tanah retak, dan ketika Niu Li menginjak udara, Tan Yun telah mengerahkan tubuh hegemoni Hongmeng-nya. Armor leluhur Hongmeng. Permukaan tubuh Tan Yun dengan cepat memadatkan pelindung leluhur Hongmeng, dan berkata dengan suara rendah, pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Di bawah premis bahwa Tan Yun tidak tahu kekuatan tubuh Dewa Tianmen pihak lain, dia tidak berani gegabah, dan mencoba yang terbaik untuk berdiri di depan Niu. Berdengung. Kekosongan bergetar, dan celah ruang besar menyebar dari kekosongan Hongmeng, seolah-olah kekosongan ini akan runtuh kapan saja. Wah, aku tidak menyangka kamu mendapat 2 serangan, ucap Niu Li tidak takut sama sekali, mata raksasanya penuh dengan semangat juang. Dalam riak kehampaan, Niu Li mengerahkan tubuh ilahi Tianmen secara ekstrim, dan tubuhnya melonjak hingga 10.000 kaki. Tinju kanan yang besar, dengan kekosongan yang retak, membanting tangan kanannya. Menurutnya, tidak peduli teknik pemurnian tubuh apa yang dipraktikkan Tan Yun, dia akan terbunuh oleh dirinya sendiri dengan 1 pukulan. Namun, dia salah. Kesalahan besar. Bang! Retak. Ketika tinju kanan besar Niu Li menghantam kaki kanan Tan Yun, dia merasakan kekuatan tirani yang tak tertandingi, mengalir ke kepalan tangan kanannya dari tengah kaki kanan Tan Yun, dengan suara retak tulang yang jelas, darah memercik dan tulang patah beterbangan, tetapi tinjunya yang hancur. Tanganku, tidak, lenganku. Setelah Tan Yun memukul tangan kanan Niu Li dengan kaki kanannya, dia menginjaknya, dan tangan kanan Niu Li meledak dengan kecepatan yang luar biasa. Retak. Pada akhirnya, Tan Yun menginjak bahu kanan Niu Li dengan cipratan darah di kaki kanannya. Tidak, raut wajah Niu Li terpelintir kesakitan, tubuhnya setinggi 10.000 kaki, tidak mampu menahan kekuatan yang mengalir ke tubuhnya, lututnya ditekuk, dan dia berlutut di hutan. Hanya kaku ingin membunuhku. Bodoh, ucap Tan Yun berputar di udara, kaki kanannya menghantam leher Niu Li, dan saat kepalanya terbang menjauh dari mayat, Tan Yun berkata dengan dingin, canggu bunuh, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.